warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid tawam. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para jamaah sedaya, hadirin rahimakumullah, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada kesempatan ini kita masuk bab yang baru, Babul Khamis, Al-Babul Khamis. Ini volumenya apa kebesaran? Al-Babul Khamis, ya, bab yang kelima. Saya agak jauh sini. Bab yang kelima, fi asrariz zakah. Jadi di dalam rahasia-rahasia zakat. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari yang awal dulu tentang tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu, dan kemudian diawali dengan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang akidah, dulu sudah kita bahas. Lalu kita masuk ke toharoh, bersuci, gitu ya. Lalu masuk ke sholat, dan ini sudah masuk zakat. Jadi fi asrariz zakah, jadi rahasia-rahasia zakat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menimbun, ya. Kanzun itu simpanan, timbunan, ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan, menimbun adh-dhahaba, emas, wal fiddata, dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakannya fi sabilillah, di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Menika surat At-Taubah ayat 34. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud atau dikehendaki dengannya adalah man'uz zakah, mereka itu menolak atau enggan untuk menunaikan zakat. Bapak Ibu semuanya, zakat itu di sini setelah sholat itu urutannya zakat. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang sholat itu, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tunaz zakata, aqimus sholah wa atuz zakah, walladzina amanu walladzina amanu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi memang di samping di dalam rukun Islam sendiri, itu kan mal Islam, dikatakan kan rukun Islam itu syahadatun alla ilaha illallah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah. Jadi memang ini rukun yang ketiga. Ini pelajaran dari zakat ini sebelum kita masuk, ya, masuk pada pembahasannya, itu kita bisa melihat bahwa ini salah satu hal yang menakjubkan, ya, dari ajaran Islam. Jadi ternyata yang ketiga unsur setelah orang itu sholat menghadap kepada Allah itu zakat. Zakat itu adalah kepada manusia. Jadi
setelah jalur kepada Allah ini Bapak Ibu semuanya, maka jalur kepada manusia. Jadi tidak mungkin orang Islam itu hanya untuk kepentingannya sendiri, sekalipun dia ibadah terus gitu ya, karena harus ada wa'atu zakat. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang toharoh. Toharoh itu mensucikan badan, tazkiyatul badan ya, toharoh itu. Tapi Islam itu kan bukan hanya tazkiyatul badan, tidak hanya mensucikan badan, tetapi ada tazkiyatul nafas juga, membersihkan jiwa. Maka ketika kita belajar tentang wudhu kemarin, ketika kita membasuh kaki pun dalam hati kita, semoga Allah membersihkan dosa-dosa dari langkah kaki kita dan menjaga dari tergelincir, kan dalam hatinya begitu. Ketika kita membasuh muka kita, semoga Allah melebur semua dosa-dosa karena mata kita, karena hidung kita, berkumur dari kata-kata dalam mulut kita. Jadi Islam itu sangat seimbang. Coba sulit diperhatikan ajaran kebersihan ya, ajaran kebersihan sendiri, menggosok gigi, kemudian membasuh wajah dan kemudian membersihkan mata, itu tidak seperti Islam itu. Bahwa Islam itu secara lahiriah begitu, tetapi dibalik itu, maka yang diberikan Islam bukan hanya, kalau istilahnya orang itu bukan hanya kecantikan, ketampanan, kemudian kegemerlapan di luar, atau istilahnya anak muda itu glowing di luar, tetapi harus juga cemerlang hatinya, cemerlang hatinya, cemerlang perasaannya. Loh, ini kan sulit sekali. Coba ajaran agama mana gitu ya yang sampai seperti ya. Maka ada tazkiyatun nafas. Nah, ini kita berbicara sekarang tazkiyatul mal, mensucikan harta. Jadi harta kita itu kotor kecuali apabila disucikan. Dan hebatnya Islam mengatakan di dalam harta kita itu ada yang bukan hak kita. Ini yang aneh. Jelas uang itu hasil gaji kita, jelas uang itu hasil bekerja kita, tetapi Al-Quran mengatakan apa? Wa fi amwalihim hakkum ma'lum, dan di dalam harta mereka itu ada hak maklum yang termaklumi, yang tertentu jumlahnya. Nah, dan di dalam harta kita itu ada hak yang tertentu jumlahnya, bukan bagi kita. Lisa ili wal mahrum, bagi siapa? Orang yang meminta-minta, atau mahrum, orang yang kekurangan tetapi tidak mau minta. Dalam hidup ini ada orang-orang yang kekurangan tapi tidak pernah mau minta, itu ada. Itulah tugasnya orang Islam juga memperhatikan. Jadi karena memang minta-minta tidak dianjurkan, atau dalam Islam itu minta-minta itu agak dihindarkan. Maka banyak orang yang sebenarnya kurang tapi tidak mau minta. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Jadi lisa iliwar mahrum, mereka punya hak dalam harta kita, walaupun itu yang bekerja kita. Kalau orang kan umumnya gitu, jadi ini ya harta saya sendiri, yang susah-susah saya sendiri, kok enak sekali gitu ya. Kemudian orang lain itu punya hak, tapi hebatnya yang menyatakan ini bukan manusia. Kalau pajak itu yang minta manusia, tapi kalau ini yang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi rezeki, Ar-Razzaq gitu ya, Al-Wahhab yang maha pemberi, Al-Wahhab Ar-Razzaq gitu ya. Itu Al-Ghani yang maha kaya yang menyampaikan itu. Jadi kamu saya beri, tetapi di dalam apa yang ada itu ada loh yang bukan milikmu. Nah, kalau itu nggak dibersihkan, maka harta kita tetap kotor. Harta kita tetap kotor. Maka dari itu ini luar biasa. Dan zakat itu satu akar kata dengan zakayu, zaki itu artinya membersihkan. Jadi harta itu akan menjadi kotor apabila tidak dibersihkan ya. Maka dari itu membersihkan zakat itu bukan karena orang lain perlu. Maka di dalam sejarah itu ya, di masa Umar bin Abdul Aziz
itu kalau nyari orang yang bisa dikasih zakat itu sudah kesulitan. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Jadi itu sudah melompat dari Khulafaur Rasyidin kemudian ke Bani Umayyah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kalau diturut-turut itu masih keturunan dari Umar bin Khattab, dari jalur Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab itu ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu orang yang sangat jujur sekali. Abdullah bin Umar itu gini Bapak Ibu semuanya. Ketika Umar bin Khattab sakit ya kan, Umar bin Khattab itu meninggalnya karena ditikam oleh budak Yahudi. Ketika menjadi imam subuh ditikam, dan setelah menikam Umar bin Khattab sambil lari keluar itu menikam orang-orang di baris depan. Jadi yang meninggal itu ada ya, kalau cuma 9 orang ada. Walaupun kemudian itu juga dikejar juga dan akhirnya meninggal. Entah bunuh diri, entah apa ya, saya kurang kurang begitu ingat, tapi akhirnya meninggal. Nah itu ketika sudah sakit sebelum meninggal, Umar bin Khattab itu kan menunjuk Dewan Formatur, yang akan mengganti saya nanti. Jadi sahabat-sahabat senior diundang, ada 6 orang, termasuk Ali bin Abi Thalib, Utsman gitu ya, Utsman bin Affan itu diundang. Tapi hebatnya Umar bin Khattab apa? Abdullah bin Umar, anak saya, tidak bisa dipilih. Umumnya orang kan mewariskan anaknya biar dipilih. Tapi Umar bin Khattab sudah bilang gini, anak saya Abdullah bin Umar hanya punya hak mendengarkan, menyaksikan. Dia nggak boleh dipilih. Hebat sekali ya Umar bin Khattab. Seorang khalifah, pemimpin yang wilayahnya itu Bapak Ibu semuanya, itu kalau dunia diparuh, saya berkali-kali menyampaikan, kalau dunia dibelah timur dan barat, maka sebelah timur itu 2/3-nya itu di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini masih kalah sama luasnya wilayah Umar bin Khattab. Jadi jangan dipikir wilayah Umar itu hanya sempit, enggak. Itu dari Sabang sampai Merauke dibandingkan wilayah Umar lebih luas wilayah Umar. Dan Umar bisa mengendalikan ya, mengendalikan seperti itu. Dan itu Umar bukan hanya menerima, tetapi Umar juga memperluas. Termasuk Umar itu merebut kembali Masjidil Aqsa Palestina dari tangan apa? Kekuasaan Romawi. Jadi luar biasa Umar itu kan. Nah, Umar yang seluas itu wilayahnya, ketika mau meninggal memanggil Dewan Formatur 6 orang, dan dia sudah bilang ke orang-orang itu, anak saya tidak bisa dipilih, tidak punya hak dipilih. Akhirnya yang terpilih setelah Umar bin Khattab siapa? Utsman bin Affan. Padahal orang, sekali lagi, kebanyakan pemimpin di dunia akan begitu. Tapi Umar sudah mengatakan tidak. Padahal Umar jerih payah memperluas Islam itu ya, memperluas Islam itu. Nah, Abdullah bin Umar, anaknya yang tadi dipesankan oleh Umar, anak saya jangan dipilih itu, pernah dinikahkan oleh Umar. Jadi artinya dijodohkan sama Umar itu dengan anaknya pedagang susu. Wah, itu yang saya mungkin pernah cerita. Pedagang susu ini kenapa kok dijadikan jodoh, dijadikan menantu oleh Umar, oleh Sayyidina Umar? Itu karena Umar ketika berjalan malam-malam dan sendirian. Umar itu kalau berusukan atau jalan-jalan itu sendirian. Bahkan Umar sering geletaan di masjid atau di mana bawah pohon. Dan ketika orang Romawi nanya itu, mana Khalifah Umar bin Khattab? Ya itu, yang di situ itu iya. Siapa pengawalnya kan gitu? Pengawalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengawalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Umar bin Khattab ketika jalan malam-malam itu mendengar ada percakapan seorang ibu dan anak perempuannya. Percakapannya itu gini, ibunya itu bilang, no gitu ya kalau di sini ya.
no, atau mbak atau dek gitu ya, tolong itu susu itu dicampuri air ya, biar besok kita jual itu kita badineke oke, campuri air. Anaknya itu bilang, Bu, itu kan ya kurang lebih begini, Bu, itu kan nggak boleh, itu kan bohong, mudahnya gitu, itu kan menipu. Ya orang kan tidak tahu, ibunya gitu. Orang kan tidak tahu. Tapi anaknya bilang, Bu, walaupun orang tidak tahu karena tengah malam. Padahal Umar bin Khattab mendengar itu. Tapi Allah itu maha tahu loh, Bu. Umar itu kan lingsir wengi kok ada percakapan dua orang itu kan kedengaran sekali sama Umar bin Khattab. Pas jalan-jalan itu Umar langsung merasa, nah ini yang akan saya jodohkan dengan anak saya. Maka dia bilang, manggil anaknya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, apa Pak, kamu mau nggak saya jodohkan dengan pilihan Bapak? Siapa itu? Ya anak bakule susu itu. Luar biasa ini, jadikan besan dari seorang presiden, presiden luar biasa. Anaknya itu ya manut gitu. Anaknya itu manut. Nah, itulah yang akhirnya Abdullah bin Umar sama anaknya pedang susu itu lama-lama menurunkan, kalau nggak salah itu cucunya atau apa, jadilah Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah dan sangat adil sekali. Sampai di masa Umar bin Abdul Aziz, makanya saya tadi cerita, itu petugas penyalur zakat itu nggak bisa menyalurkan zakat. Wahai Amirul Mukminin, ini kami nggak mendapati orang yang bisa menerima zakat ini. Bagaimana? Karena khalifah telah menjadikan mereka itu hidupnya makmur, berkecukupan. Mboten enten sing nampi niki. Kabeh pun do cukup uripe. Wah, luar biasa ya. Padahal Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah kalau nggak salah, kalau nggak 2 tahun 4 tahun. Loh, kok bisa langsung jadi makmur? Loh, Umar bin Abdul Aziz adilnya raumum. Pernah diceritakan itu Umar bin Abdul Aziz itu ketika itu ada di Baitul Mal, di kantor negara. Yang ketika itu malam hari ya. Kemudian datanglah itu, ada yang mengatakan Hulam itu pembantu, ada yang mengatakan itu anaknya. Begitu pembantu atau anaknya datang dan kemudian yang dibicarakan urusan keluarga, lampu Baitul Mal itu dimatikan, lampu kantor itu. Loh, gimana kok lampunya dipadamkan wahai Amirul Mukminin? Iya, kamu datang hanya urusan keluarga, padahal lampu ini dihidupkan dengan minyak dari negara. Wes awak dhewe nek ngomong ke keluarga petengan wae. Dasar sekali, negarane makmur saknalika nek ngono carane. Ora malah duwite negara itu donggo jaminan, donggo kembulan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu Umar bin Abdul Aziz, makanya hanya memerintah sebentar itu langsung petugas zakat wis kangelan lihat nyalur ke zakat karena orang-orang menjadi mampu, menjadi kaya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu melakukan reformasi luar biasa. Pejabat lama hentikan, ndak nulari sing anyar, ndak nulari sing anyar. Wah, oke sing rasa itu, tapi gitu. Allah yang itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu. Ketika dia diangkat jadi khalifah itu dia sedih sekali dan langsung nanteng istrinya. Dek, hanya ada 2 pilihan. Kamu mau tetap jadi istri saya karena saya menjadi khalifah, semua perhiasan harus ditanggalkan, atau kamu ingin cerai dari saya. Luar biasa ya. Orang-orang gue gelang apa bajunya dicalik-caliknya ben ketok. Nek zaman biyen nggo untuk emas sering bojo disuwek-suwekke ben ketok untune emas gitu ya. Nah, bukan begitu, malah niku ditanteng. Wes, nek tetap jadi istri saya ya kita jadi pemimpin, ditanggalkan semua perhiasan, berubah cara hidupnya. Wih, dasar sekali nih, okay? Dasar sekali. Jadi Islam itu sudah punya sejarah banyak.
tinggal orang mau mencontoh atau tidak gitu ya. Nah itu kenapa bisa makmur itu ya karena zakat diratakan. Jadi dalam Islam zakat dan pajak tentunya. Jadi orang Islam itu sudah oleh Al-Quran dikatakan begitu, wa fi amwalim haqqun ma'lum, dalam hartanya itu sudah ada hak orang lain. Maka kalau orang Islam itu benar-benar Islam, dia mau kayanya seperti apa, masyarakat nggak akan benci, nggak akan benci. Karena apa? Karena ada kewajiban zakat. Saya beri contoh gini, Maka ini kalau dalam istilah keren, ini zakat itu merupakan the automatic stabilizer. Jadi yang menjadikan masyarakat itu otomatis tenang. Saya beri contoh. Kalau ada Pak Fulan ya, Pak Fulan ini misalnya gajinya 1 juta, maka minimal 2,5% itu kan 20.000 gitu ya. Nah, kalau dia punya 1 juta, maka 20.000 itu jadi zakat. Umpamanya tetangganya yang miskin ada 5, maka per orang dapat 5.000, kasarannya gitu. Lah, Pak Fulan ini bayarnya mudah 10 juta. Jadi wong siji tadi saya ketemu. Saya ketemu karena 10 juta. Wow, bagus. Jadi 100 juta. Pengke 10, saya ketahui 10 500.000. Tanggane tadi yang miskin tadi per orang jadi 500.000. Maka mereka itu Pak Fulan jenengan sing apik malih ben bayare luwih akeh. Kula mboten meri. Monggo. Wah tenan Pak Fulan usahanya ndedel 1 miliar. 1 miliar niku seprapate wis 20 juta. Benar, 250 juta ya. Iya toh? 250 juta. 250 juta. Jadi kalau tadi hanya 100 juta, kalau 100 juta tak jadi per orang berapa diurut ke malih ya? Jadi kalau 1 juta dia dapat 25, 10 juta 250, 100 juta 2.500.000, 1 miliar 25 juta. 25 juta per orang jadi 5 juta. Bayarnya 1 miliar. Sakniki enten mboten 1 miliar. Loh, oke. Nek maca Quran, komisaris perusahaan negara yang besar-besar bisa miliaran itu per bulan. Niku teng koran lho, niku kula mboten ngerti le napa lho. Teng koran. Niku siarke koran niku mboten rahasia. Niku siarke koran. Niku miliaran. Cara ngoten niku, wah tanggane sing ra duwe niku malah mbok pilih rakon jagake omahe mon jaga. Ana wong kemli wermon pun ajeng napa. Niki omahe wong lomo niki. Blangkai mayat kula riyen. Itu maka itu akan menjadi automatic stabilizer. Mesti masyarakat itu akan menang. Mula pepatah Jawanya mengatakan pager mangkok napa kula pun maksud guru kula disini. Pager mangkok luwih kuat timbang pager boto. Walaupun rumah itu dibenteng tinggi, dibenteng kokoh, tetapi apabila itu memang tidak baik kepada masyarakat, tidak kenal pada masyarakat, atau malah merugikan masyarakat, ada saja orang bisa menipu. Pura-pura jadi tamu yang ada pembantunya, pura-pura kenal ini, oh ternyata itu orang yang enggak baik. Tetapi kalau itu pager mangkok tadi ya, mangkok selalu ngasih. Mangkok itu ibaratnya makanan ya, yang dibagikan tetangganya itu dipageri dengan mangkok itu, maka tetangganya itu akan lebih ikut menjaga. Mula tenggen koran kathah niku, tenggen koran niku kathah. Orang rumahnya kokoh bentengnya ini, tapi meninggal ternyata nggak konangan sampai beberapa hari. Awak dhewe alhamdulillah hidup dalam masyarakat ingkang saling pengertian menika. Mungkin tidak dilihat sehari saja orang sudah tanya, niki kok mboten medal sinten niki? Pemean anten udan mawon pemean dipurungke.
enten tamu sing kira-kira napa dibantu ditemui ajeng napa niki kepentingane napa sesuk kula aturke. Yaitu maka salah satu sumber kebahagiaan ya, Nabi kan mengatakan ada 4 sumber kebahagiaan ya. Sumber kebahagiaan yang ketiga itu wa khulatuhum sholihun, tetangga-tetangga yang baik. Sumber kebahagiaan keempat. Sumber kebahagiaan pertama itu kan jodohnya itu orang yang soleh dan solihah. Yang kedua anaknya yang abror ya, birrul walidain, anaknya itu bangun miturut. Sumber kebahagiaan ketiga tetangga-tetangga dan teman-teman yang baik. Baru yang keempat rezekinya di negerinya sendiri. Jadi tentang uang itu menurut Nabi sumber kebahagiaan yang keempat. Yang keempat. Mula kathah yang ingkang tertekan jiwanya walaupun dia pendidikan tinggi dan banyak uang itu kathah. Padahal wong-wong sing biasa tur nggih ming apa duweke niku tetep bahagia. Guyune luwih akeh bangane wong-wong sing mau do ndek apa-apa. Jadi senyumnya itu lebih banyak. Jadi menikah ya, itu pentingnya zakat. Ini penting untuk kita tegaskan di dalam pengantar ini karena zakat itu sebenarnya salah satu kehebatan ajaran Islam. Maka di sejarah Islam sejak dulu Bapak Ibu semuanya, yang namanya bangunan-bangunan masjid, yang namanya kemudian fasilitas-fasilitas umum zaman dulu itu bisa hebat-hebat karena apa? Karena semangat berzakat dan berwakaf. Zakat, wakaf, infak itu dalam Islam karena memang di situ diajarkan ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pasangan yang sulit dipisahkan ya, sulit dipisahkan ya. Nah, ini ayat ini mengingatkan kita semuanya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan, menimbun, menumpuk-numpuk emas dan perak ya, ketika itu emas dan perak ya, dinar dan dirham ya, wala yunfiquna, dan tidak mau menginfakannya di jalan Allah, fabashshirum bi'adzabin alim. Ini Al-Quran ini dengan sastra tinggi ya. Berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Mestinya ayatnya kalau nggak pakai sastra itu cukup mengatakan takutilah, takutilah, wedenono gitu ya. Ingatkanlah, takutilah, wedenono dengan azab yang pedih. Tapi kok ini berilah kabar gembira. Ini karena untuk sindiran ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Itu untuk Al-Quran memberikan penekanan ya, penekanan. Ini apa ya? Bukan sekedar mengingatkan, tapi Al-Quran ini dengan cara yang juga menusuk perasaannya, menusuk perasaannya bagi orang yang paham. Nah itu fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Seperti gini, saya pernah menyampaikan juga, kalau ada orang yang sudah diingatkan, kalau naik motor itu jangan cepat-cepat, ini jalannya itu bahaya. Tapi anak yang naik motor cepat, maka kalau dia jatuh orang banyak mengatakan bagus gitu ya, penak tole gitu ya, biele penak, nah, kan gitu. Itu jadi loro, dia akan mengatakan bahwa itu menyakitkan, tapi dengan kata yang ironis ya, ironis, bagus gitu ya. Jadi atau mungkin dengan kata yang tadi, biar rasanya penak tole gitu ya. Jadi itu padahal itu jelas sakit. Fabashshirhum, beri kabar gembira. Beri kabar gembira bahwa mereka besok akan disiksa gitu ya. Jadi malah di dalam ayat yang lain dikatakan
orang-orang yang menyimpan seperti itu fatuk wajib fatuk wajibahum wa junubuhum wa duruhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti mereka akan disetrika dengan harta-harta yang mereka simpan itu. Jadi harta itu ibaratnya akan dibakar, dilelehkan untuk menyetrika dahi-dahi mereka, punggung-punggung mereka ya, kemudian jambun itu ya, kayak pinggang sekitar sini ya. Jadi itu akan disetrika. Jadi itu Islam mengingatkan, dan ini luar biasanya. Maka masyarakat Islam itu di mana-mana, alhamdulillah kalau kita lihat. Jadi banyak di berbagai tempat di dunia ini peninggalan-peninggalan orang Islam yang itu bukan dibangun oleh negara yang dapat zakat atau dapat hasil-hasil bumi dan sebagainya, tapi oleh zakatnya orang-orang, oleh infaknya orang-orang gitu ya. Seperti perguruan tinggi Al-Azhar contohnya ya, kalau di Mesir itu ya, kalau saya ya baru membaca gitu ya. Artinya Al-Azhar itu perguruan tinggi yang usianya sudah 1000 tahun lebih. Dari mana? Wakaf orang-orang Islam ya, yang itu untuk mengelola perguruan tinggi sampai hari ini Bapak Ibu semua. Beasiswa orang di Al-Azhar itu mudah sekali dapat beasiswa katanya yang pada kesana gitu ya, karena dari seperti itu. Jadi apa orang-orang itu kemudian menjadi miskin karena itu? Tidak, itu tidak akan menjadikan miskin. Malah yang namanya zakat dan infak itu kalau menurut Allah itu riba yang benar yang gitu. Nabung sedikit dapatnya banyak, itu yang benar gitu. Kan wama liyar buah. Jadi orang-orang itu bagikan riba itu riba kepada Allah, itu ada ayatnya gitu ya. Kalau mau menanam riba itu ya kepada Allah, kita nanam sedikit dapatnya banyak, itu hakikat yang sebenarnya itu di situ gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi itu ayatnya yang menegaskan itu, wa zakatu ihda mabanil Islam, dan zakat itu salah satu dari mabani. Mabani itu binaul Islam ya, unsur-unsur pilar-pilar bangunan Islam. Jadi tiang penyangganya Islam itu salah satunya ya zakat itu. Jadi orang Islam, jadi malah kalau kita lihat ya, masjid-masjid yang bisa bagus, yang bisa sekarang kan banyak masjid-masjid ya, yang pada belajar ke tempatnya almarhum Pak Jazir kemarin ya, itu manajemen masjid itu banyak masjid-masjid itu yang makmur sekali, yang bisa memberikan berbagai macam fasilitas kepada jamaah atau kepada orang-orang yang mampir lewat dan sholat di situ. Nah, itu karena apa ya? Tadi tiang penyangga dari Islam, wa ihda arkanihil khamsah, dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang jumlahnya 5. Jadi ini mabanil Islam ya, unsur-unsur bangunan Islam itu, dan ihda arkanil khamsah, dan salah satu dari rukunnya yang 5. Qala Abu Dzarin, berkata sahabat Abu Dzar, nama lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar yang asalnya dari kampung atau Bani Ghifar. Jadi ini ya, ini Abu Dzar. Ini sahabat Abu Dzar ini terkenal dengan orang atau sahabat yang sukanya bertanya kepada Nabi hal-hal yang menyedihkan yang harus dihindari. Kalau kebanyakan sahabat itu tanya, pripun Rasulullah sepatas mlebu swarga tanpa hisab gitu ya, atau pripun iki ganjarane wong ngetan. Ning nek Abu Dzar tanya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang buruk agar bisa dihindari.
Salah satu yang populer, Abu Dzar pernah tanya, wahai Rasulullah, apakah nanti setelah zaman kita yang seperti ini ada zaman yang lebih buruk? Ya. Dijawab oleh Rasulullah, apakah setelah yang buruk itu ada yang lebih buruk lagi? Ada, sampai 3 kali. Apakah yang lebih buruk? Ada lebih buruk? Ada. Apa ciri-cirinya? Nah, itu ditanya agar orang tidak terjerumus dalam keburukan. Ringkasnya hadis itu kan hadisnya panjang. Sepertinya di antara tanda-tanda yang paling buruk disebutkan itu mulai nampak. Sekarang orang melihat yang batil itu jadi benar dan yang benar jadi batil. Orang melihat yang ma'ruf itu mungkar dan yang mungkar jadi ma'ruf. Tumindak elek-elek itu orang bangga, tumindak apik dibenci orang. Ketoknya kok tondo-tondone mulai pada bermunculan, itu zaman yang dikhawatirkan ya. Itu hadisnya panjang lah. Nah, Abu Dzar ini berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa jalisun fi dhilli Ka'bah. Saya barusan ketemu Rasulullah, menemui Rasulullah, sowan Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam bahwa jalisun fi dhilil Ka'bah, dan Rasulullah ketika itu sedang duduk di dhilil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Ya, bisa juga ini berdekatan dengan Ka'bah atau bisa juga bersandar ke Ka'bah. Jadi ya ini zaman dulu orang tidak sebanyak sekarang ya yang naik haji itu ya. Jadi ketika Fathul Makkah itu Nabi membawa pasukan, seingat saya 12.000. Itu ketika Nabi mau masuk Mekah. Itu sudah sangat banyak itu, 12.000. Yang menjadikan orang musyrik Mekah itu ketakutan. Dan mereka sudah keder, nggak ada yang berani melawan. Nah, sekarang kan jutaan, sehingga kalau kita itu mungkin haji atau umrah mau tengok-tengok sendi-sendi Ka'bah itu ya nggak mungkin, kesampar-sampar itu. Wong berdiri saja kalau dekat Ka'bah itu, wah dosok-dosok gitu ya. Walaupun nggak ada yang dosok, tapi otomatis ombaknya manusia itu sudah kayak ombak ya, bergudu ke sana kemari gitu ya. Ya. Itu seperti mungkin kalau orang itu mau rebutan sesuatu ya, nah, itu kan orang sudah tidak di bawah kendali dirinya, manut arus gitu ya. Di situ nggak mungkin tengok-tengok di bawah Ka'bah gitu. Tapi ketika itu Rasulullah jalisun fi dhilli Ka'bah, Rasulullah duduk di bawah naungan Ka'bah. Falamma ra'ani, maka ketika Rasulullah itu preso saya, meresani saya. Nah, jadi Rasulullah itu melihat Abu Dzar, qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, al-aktsarun humul aksarun. Kebanyakan orang itu nanti menjadi orang yang paling rugi. Jadi kebanyakan orang ini nanti akan jadi orang rugi. Bukan sedikit yang rugi, kebanyakan. Aksarun, terbanyak manusia itu aksarun. Itu kalau dalam bahasa Arab memakai bentuk muntahal jumu. Muntahal jumu itu superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Jadi good baik, better itu lebih baik. Jadi clean bersih, cleaner lebih bersih. Nah ini katsir banyak, aksar lebih banyak. Khosir rugi, aksar lebih rugi. Al-aksarun, al-aksarun. Nanti yang lebih banyak manusia adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi kebanyakan orang itu merugi. Jadi kalau kita dalam kebaikan itu kok sedikit, itu sebenarnya cocok dengan perkiraan-perkiraan Rasulullah. Jadi yang namanya ngajak kebaikan walaupun sudah berbagai macam cara itu kok sedikit, nah itu sebenarnya malah cocok, malah cocok. Jadi kalau kemudian kemungkaran kok mudah sekali,
yang namanya kemungkaran, hura-hura, kemaksiatan, ini kok rasa disiarke banyak banyak yang hadir gitu ya. Banyak yang hadir. Iku sadaqallahul azim sebenarnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kono kae wingi eneng dangdut. Padahal ra diumumke kok sak lapangan iso kebak. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kebaikan itu kok umpamanya terkadang yang mengajak itu nganti bosan, walaupun nggak boleh bosan sebenarnya ya. Walaupun nggak boleh bosan, walaupun sedikit gitu ya. Itu kok sulit ya orang. Ya sudah kalau memang begitu kok. Al-aksarun. Kebanyakan orang yang sebanyak-banyaknya orang, paling banyak orang itu nanti yang paling merugi. Ya memang seperti itu. Ceritanya seperti itu. Jadi itu memang Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, padahal Islam baru berkembang. Islam masih berkembang terus, tapi Nabi sudah mengatakan begitu. Al-aksarun humul aksarun wa rabbil Ka'bah, dan demi Tuhannya Ka'bah ini, ya demi Allah. Demi Allah nanti yang paling banyak orang adalah yang paling merugi. Itu seperti itu. Memang Nabi warabil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah ini ya. Wa itu wawul qasam ya, wawu untuk bersumpah. Qalat manhum, lalu Abu Dzar, sinten niku Rasulullah? Sing do rugi niku sinten? Siapa yang rugi itu? Qala alaihi salatu wassalam, al-aktsaruna amwalan ila mangkola, yakni orang-orang yang paling banyak hartanya yang akan rugi. Kecuali ya, ini kecuali. Jadi banyak hartanya tidak semuanya rugi, kecuali mankola, orang-orang yang bilang begini, hakadza wa hakadza min bainiyatihi wa min khalfihi wa an yaminhi wa an simalihi. Yang mereka yang rugi orang yang banyak harta, kecuali yang mengatakan hakadza hakadza, saya ngasih sekian dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Artinya orang yang memberikan dari harta yang dimilikinya itu. Jadi al-aksarun, kecuali orang yang mengatakan begini, ini saya memberi ini, saya memberi ini, saya memberi ini, dari depan, dari belakang, dari samping ya, itu yang dikecualikan. Jadi nggak apa-apa al-aksarun fil amwal gitu ya, banyak dalam harta, asal tetap memberi, itu tidak akan masuk dalam kriteria yang rugi. Oke, sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan insya Allah yang akan datang. Ada khilaf, mohon maaf, nastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.